ini mari kita doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan dalam nama Bapa. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Sekarang Bapak Guru akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Atas nama siapa? Poli. Kira-kira ada masalahnya apa? Alasannya? Izin. Izin. Jadi baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang harus kita persiapkan dulu? membersihkan melas. Iya. Jadi karena kita harus mempersiapkan yang pertama, kita bersihkan dulu kelas, kemudian kita harus mempersiapkan alat-alat pembelajaran kita. Apakah kartu sudah ada, kemudian buku tulis. Nah, jadi mempersiapkan pembelajaran kita selanjutnya, kita mengkondisikan dulu kelas kita. Ya, ayo silakan lanjutkan. Ya, atur fungsinya baik-baik. Ya, baiklah, kita sudah mengkondisikan kita punya ruangan, sudah pastikan aman, dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba ada lihat di depan apa? Nah, sekarang kita akan mempelajari materi apa ini, namanya perbandingan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba mari kita ice breaking dulu. Sebelumnya, mari kita semua berdiri dulu. Semua berdiri, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, kita duduk kembali. Ketika kita berbicara tentang perbandingan, dan sekarang mau keluar pertanyaan, kira-kira apa itu perbandingan menurut adik-adik sekalian? Sederhana saja. Misalnya, oh yang ini tinggi. Kenapa orang bilang ini tinggi, ini pendek? Adanya? Perbandingan. Contoh yang berikut. Misalnya, Anda mau beli jajan misalnya, tapi Anda punya uang 1.000. Harga roti satu buah 1.000 lah, misalnya. Kemudian ternyata 1.000 tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena rotinya cuma satu. Sementara Ade sudah lapar kan, dia membutuhkan sekitar 50 roti. Dari situ maka Anda harus punya uang 5.000 baru bisa dapat rotinya 5.000. Jadi kesimpulannya bahwa apa kalau perbandingan? Jadi yang roti tambah banyak, uang mesti disiapkan tambah banyak juga. Bisa kan? Bisa. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita mempelajari lebih jauh tentang materi perbandingan, Bapak Guru akan mengecek syaratnya dulu. Syarat yang pertama, kita harus tahu penjumlahan. Yang kedua, kita harus tahu pengurangan. Yang ketiga, kita harus tahu perkalian. Yang keempat, harus tahu pembagian. Sehingga kita bisa lanjut untuk belajar tentang perkalian. Oleh karena itu, coba perhatikan untuk persyaratannya yang pertama.
Pertama penjumlahan. Itu bentuknya penjumlahan. Tetapi yang menjadi kunci adalah di sini perhatikan catatannya. Tanda yang sama hasil mengikuti tanda. Contoh, positif hasilnya pasti positif. Yang kedua, tanda yang berbeda hasilnya mengikuti angka yang besar. Contoh, ini tanda yang berbeda kan? Positif, ini negatif. Hasilnya mengikuti angka yang besar. Angka yang besarnya adalah positif, maka hasilnya positif. 4. Bisa paham? Bisa. Bisa. Kemudian yang berikut pengulangan. Lihat di sana. Coba. Ini tanda yang sama hasil mengikuti tanda. Ya, perhatikan sini. Yang ini negatif, hasilnya ya negatif. Ini positif, hasilnya positif. Yaitu 8 kurang 2, hasilnya 6, positif kan? Ya. Ya. Kemudian kalau tanda berbeda, tanda yang berbeda hasilnya mengikuti angka yang besar. Angka yang mana di sini perhatikan? 4. Misalnya 4 positif dengan ini 2. Tanda berbeda tuh. Ya. Maka hasilnya mengikuti angka yang besar yaitu 4. Hasilnya adalah positif. Yaitu berapa? 6. Gampang kan? Ya, gampang. Kita lanjut yang berikutnya. Perkalian dengan yang berikut. Perhatikan yang pertama. Perkalian. Lihat perkalian. Kuncinya adalah yang pertama apa? Coba Luis baca. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif. Yang kedua, Glenn baca. Negatif kali positif sama Negatif. Yang keempat, negatif kali negatif. kali negatif sama dengan positif. Iya. Kesimpulannya apa yang Anda bisa simpulkan di sini? Kesimpulannya adalah apabila tanda sama hasilnya mengikuti tanda. Apabila tanda sama hasilnya positif dan tanda berbeda hasilnya adalah negatif. Itu perkalian. Contohnya 6 positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif negatif. Negatif positif negatif. Itu perkalian. Yang berikutnya pembagian. Perhatikan pembagian. Kuncinya sama atau beda? Sama. Tanda sama hasil positif, tanda beda hasil negatif. Cukup itu saja yang ingat. Kita lanjut ke materi kita pada siang hari ini, yaitu masih materi tentang perbandingan. Namun saya minta adik-adik perhatikan dulu video yang berikutnya ini. Anak-anak, pernahkah kalian membandingkan tinggi badan kalian dengan teman kalian? Pernahkah kalian juga membandingkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang ada di kelas kalian? Pernahkah kalian membandingkan usia kalian dengan usia adik kalian? Ada 3 pertanyaan. Pernahkah kalian membandingkan tinggi badan kalian dengan teman kalian? Sadar atau tidak sadar, saat itu Anda sedang mempraktikkan apa? Perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan kita hari ini. Tujuan kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, itu yang paling pertama sekali, peserta dapat menjelaskan konsep perbandingan sendiri. Artinya bahwa setelah pembelajaran ini, adik-adik harus bisa menjelaskan konsep perbandingan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan sendiri. Yang berikut, yang ketiga,
peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembahasan di LKPD, Bapak Guru perlu menyampaikan aturannya. Pertama, tentang penilaian, ada perhatikan di sini. Coba perhatikan, yang pertama asesmen diskusi kelompok. Nah, yang berikutnya yang kedua, asesmen individu, yaitu kalau yang ini nomor 1 itu kelompok, kalau yang kedua individu artinya pribadi. Penilaian sikap, ini Bapak Guru akan melihat sikap Anda bagaimana dari teman yang lain. Yang berikut terakhir, penilaian tes sumatif akhir pembelajaran. Materi tentang perbandingan ini yang mana seperti yang nanti Bapak Guru bagikan di LKPD itu nanti Bapak Guru bagikan juga dengan materinya. Jadi ketika ada berdiskusi boleh baca materinya ini. Jadi ini perbandingan, yaitu suatu proses atau tindakan membandingkan dua atau lebih hal untuk mengatakan kesamaannya. Contohnya 3 ekor kucing dan satu apa di sana? Satu kelinci. Bagaimana perbandingannya? 3 berbanding 1. Yang berikut, kita lihat di sana membandingkan besaran dan satuan. Nah ini ketika membuat perbandingan senilai, yang paling diperhatikan adalah satuannya. Jadi kalau misalnya satuannya sentimeter, dengan nilai perbandingan sebenarnya masih dalam meter, maka satuannya harus disamakan dulu. Samakannya kemana? Ke sentimeter boleh, ke meter boleh, ya. Oke. Kemudian yang berikut perbandingan senilai. Perhatikan di sini bersama perbandingan senilai dan di materinya. Ya, rumusnya sudah ada di materinya juga. Kita lihat kuncinya, yaitu jika diketahui perbandingan A berbanding B sama dengan X berbanding Y, atau A per B sama dengan X per Y, maka diperoleh persamaan sebagai berikut: A kali Y sama dengan B kali X. Jadi yang di luar kali dengan yang di luar terlalu kecil ini. Jadi kita langsung mati ya, A berbanding B sama X berbanding Y, maka A kali Y sama dengan B kali X. Lanjut. Yang berikutnya, adik-adik sebelum Bapak Guru membagikan LKPD sama materinya, adik-adik nyimak dulu video tentang perbandingan senilai. Perhatikan sebuah ilustrasi berikut. Siti membuat 1 gelas jus jeruk. Ibu membuat 3 gelas jus jeruk yang sama. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar rasa masing-masing jus jeruk itu sama, baik buatan Siti maupun buatan ibu? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu dapat membuat 100 gelas jus jeruk sekaligus dengan rasa yang sama seperti yang dibuat oleh Siti dan ibu tadi? Itu tadi sebuah contoh permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang pemecahannya bisa kita lakukan dengan cara perbandingan. Untuk lebih memahami tentang perbandingan senilai, kita akan coba memecahkan permasalahan pada ilustrasi yang tadi. 1 gelas jus jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Nah, berapa buah jeruk yang dibutuhkan untuk membuat 3 gelas jus jeruk? Nah, kita buat sebuah tabel jus dalam satuan gelas, kemudian banyak jeruk. Nah, setiap 1 gelas banyak jeruk yang dibutuhkan adalah 6. Nah, kalau 2 gelas maka banyak jeruk yang dibutuhkan 12. Kalau 3 gelas berarti banyak jeruk yang dibutuhkan 18. Artinya perbandingan yang kita dapat adalah 1:3 itu sama dengan 6:18. Nanti kita sederhanakan sama dengan 5:8. Jika bagian baik ini dan bagian kedua adalah 5:8.
Contoh yang kedua, perbandingan uang Galuh dengan uang Beni adalah 8 banding 5. Uang Beni 75.000 rupiah. Nah, berapakah uang Galuh? Jadi penyelesaiannya kita buat tabel uang Galuh, uang Beni. Oke adik-adik sekalian, setelah kita menyimak videonya tentang perbandingan senilai ini, sudah kan? Sudah ada bayangan kan? Sekarang amati videonya dulu. Baik adik-adik, sudah menyimak videonya? Sudah. Ya. Kira-kira apa yang Anda bisa bayangkan ketika dalam kelompok? Ketika bersama-sama dalam kelompok harus sama-sama. Oleh karena itu, ketika sebentar Bapak Guru bagikan LKPD, jangan ada yang kerja, ada yang menonton, tapi semua kerja sama. Solid, bangun tim yang kuat sehingga Anda bisa menyelesaikan soal yang sulit. Sambil Bapak Guru akan membagikan LKPD dan materinya. Adik-adik diharapkan bangun kerjasama yang sulit mengerjakan soalnya, menyelesaikan soalnya. Selanjutnya nanti sebentar adik-adik akan mempresentasikan di depan. Bisa? Oke. Tapi sebelumnya Bapak Guru akan membagi dulu kelompoknya. Jadi di sini kelompok 1, di belakang 2, di sana 3, di sini 4. Silakan satu, boleh nama kelompoknya apa? Tabung. Bapak Guru akan membagikan LKPD-nya sama materinya. Materinya yang mana? Sudah? Yang berikut, kelompok apa di sini namanya? Terucut. Kemudian ada di silakan membuka LKPD-nya, kerjakan, diskusikan soal-soal yang ada di LKPD. Namun mendengar persyaratannya tadi bahwa nanti Bapak Guru akan menilai aktivitas diskusi, sehingga diharapkan semua aktif mengerjakan. Dengan langkah yang pertama, baca dulu dia punya suruhannya. Setelah baca dia punya suruhannya, kemudian dikerjakan berdasarkan langkah-langkahnya. Baik. Kalau video mau mati, silakan tanya. Tanya di teman belum bisa menjawab, tanya di Bapak Guru. Kemudian kita harus diskusinya apa.
Dan Dwi sudah. Sudah kan? Sudah. Oke nih, apakah ada yang sudah? Sudah semua, ya. Waktu sudah cukup. Jadi sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi yang ada yang sudah diskusi bersama di depan kelas, nanti yang mempresentasikan menjadi harapan 3 kelompok lain untuk memberikan tanggapan apabila belum memahami. Bisa? Terima. Oke. Sekarang kelompok mana yang kedua? Silakan maju. Tiga-tiganya maju. Silakan. Bersama tim maju. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Kumus akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Banyaknya jus. 1. Bahan terdiri dari apel dan apel 2, wortel 5. Ons. Apel 2 ons, wortel 5 ons. Lanjut. Banyaknya jus 2. Bahan terdiri dari apel 4 ons dan wortel 10 ons. Banyaknya jus 3. Bahannya terdiri dari apel 5 ons dan wortel 14 ons. Banyaknya jus 4. Bahannya terdiri dari apel 8, wortel 20. Banyaknya jus 12 gelas, bahannya terdiri dari apel 24 ons dan wortel 56 ons. 56 ons. Oke baik, teman-teman dari kelompok lain, kita sudah mengamati bersama bagaimana menurut teman-teman kelompok lain. Apakah ada? Oke, silakan. Kelompok apa di sana? Kelompok Prisma. Kelompok Prisma akan mengatakan seperti apa? Silakan kita mendengarkan. Dari yang kami amati hasil presentasi kelompok Kugus, sedikit ada kekeliruan. Misalnya, jika ingin membuat jus 9 gelas, maka bahan apel yang dibutuhkan mestinya 18 ons, wortel 45 ons, dan untuk membuat 11 gelas pun sama. Itu bahan yang dibutuhkan untuk apel mestinya 22 ons, dan wortel itu sudah benar 55 ons. Sekian dan terima kasih. Oke. Tepuk salut. Bagaimana kelompok kamu? Apakah betul ada kekeliruan di sana? Ada. Itu saya berapa gelas apel berapa ons apelnya? 22. Apakah semua sudah? Sudah net? Sudah. Teman-teman? Sudah paham? Sudah. Sudah? Sudah. Kelompok kerucut sudah? Tidak ada kekeliruan lagi? Hah? Sudah, silakan.
Bagaimana kesimpulan terakhirnya untuk kelompok apa tahu ya? Bagaimana keputusan kelompok kalian? Jika apa yang diperlukan semakin banyak, bagaimana dengan banyak jus yang dihasilkan? Jawab, jika apa yang diperlukan semakin banyak, maka jus yang dihasilkan juga semakin banyak. Betul? Betul. Tepuk salut. Ya, terima kasih kelompok gugus. Silakan kembali ke tempat. Ya. Oke, baik adik-adik sekalian. Setelah kita berdiskusi, teman-teman juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang sudah menanggapi, semuanya sudah baik. Untuk menghilangkan rasa kejenuhan kita dari awal pembelajaran sampai dengan masuk di tahapan terakhir, yang mana kita akan melangkah ke yang terakhir, yaitu tes sumatif. Jadi sebelum kita tes, kita refleksi dulu. Untuk itu, mari kita semua berdiri. Semua sudah siap? Oke, siap. Semangat, tepuk semangat, tepuk semangat. Oke, silakan. 1, 2, 3. Dengan ikuti apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat? Nah, yuk, semua tangan di atas. Kemudian tangan di depan, tangan di bawah, tangan di samping, tangan ke atas. Konsentrasi. Ulang. Konsentrasi. Yes. Buka HP. Ambil HP masing-masing. Buka linknya. Kerjakan soal sumatifnya. 5 menit habis.
Oke, baik adik-adik sekalian, dan kita sudah refreshing, sudah tarik nafas, semua sudah lega, kembali sudah semangat kembali. Harap Bapak Guru di poin terakhir ya, kita masih stamina masih full, ini kita gunakan dengan kegiatan kita yang terakhir yaitu tes sumatif. Yang mana tesnya ini Bapak Guru sudah bagikan linknya via grup WhatsApp. Kemudian adik-adik silakan buka dan dikerjakan. Kalau siapkan alat tulis, kertas cakar, setelah baca soalnya baik-baik, setelah baca habis, dicakar kemudian jawab sampai soal yang kelima. Setelah Anda selesai menjawab, Anda kirim 10 menit, cukup 10 menit pas, satu soal 2 menit. Silakan buka dan kerjakan. Oke. Silakan. Kemudian bagi adik-adik yang belum memiliki HP Android, silakan menunggu teman yang lain, nanti Bapak pinjam ya. Karena dia kirim-kirimnya pinjam. Oke, adik-adik sekalian, karena kita sudah menyelesaikan soal sumatif. Sudah semua sudah dong? Jadi, sekarang bagaimana perasaan adik-adik sekalian selama kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai terakhir? Senang. Oke, Bapak sendiri. Dari saya mewakili teman-teman yang merasa senang karena pembelajaran kali ini kami diberikan penjelasan yang bagus dan ditambah dengan kayak misalnya refreshing atau permainan-permainan yang seperti Bapak Guru berikan kepada kami tadi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya sejak dari awal pembelajaran sampai dengan kegiatan evaluasi. Sekarang tugas kita selanjutnya. Jadi untuk itu minggu depan di les kita yang berikutnya di minggu depan, diharapkan adik-adik sudah mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan nilai atau perbanding nilai. Terakhir saya mengharapkan tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam Bapa ya Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang saya pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang sehingga tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun puji indah sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi adik-adik. Pelajaran ini sudah selesai. Next.